dijauhkan dari segala penyakit zahiran maupun batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat subuh, ibu-ibu serta anak-anak yayasan khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah, nikmat karunia yang begitu besar dan begitu banyak sehingga kita bisa istiqomah hadir salat subuh berjamaah, hadir ngaji subuh atau ngasuh yang semoga hadir dan duduknya kita di sini menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian subuh kita, yaitu kemarin alhamdulillah kita telah selesaikan membaca daripada nazam Aqidatul Awam. Kita sudah selesaikan baca walaupun singkat, kita baca mudah-mudahan bawa berkah dalam hidup dan kehidupan kita. Ini kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang sangat barokah. Sebab apa namanya itu nazaman langsung didikte oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya pertama kali selesai baca itu hatam mungkin kelas 4 atau tahun 2004 kira-kira 2004. Sekarang 2024, berarti 20 tahun yang lalu. Tahun 25 sekarang ya? Udah ganti, kapan ganti ini? 2025, berarti 21 tahun yang lalu kita baca apa namanya Aqidatul Awam di kelas 4 di kelas 4 di pesantren Aqidatul Awam. Dibacanya dalam setahun, jadi setengah tahun, setengah kitab, setengah tahun lagi setengah kitab. Nah, kita 15 hari selesai. Kita baca 15 hari selesai. Mudah-mudahan singkat, kita bisa mengamalkan, kita bisa ambil ilmu-ilmunya sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang cinta akan ilmu agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita katakan kemarin, kita akan membaca daripada kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail. Jadi ini kitab kumpulan tulisan yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, adanya di kota Mekah. Ini keilmuannya luar biasa, sampai-sampai dikatakan keilmuannya itu menutupi kota Hijaz. Begitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, saking luasnya keilmuannya. Jadi di dalamnya terkandung azajir antar kesolah, ancaman buat orang yang tinggalin sholat. Fardu sholat jamaah, apa namanya, keutamaan sholat jamaah dan meluruskan shaf. Terus yang ketiga at-targhib fi jamaah, anjuran untuk sholat berjamaah isya dan maghrib, isya dan subuh. Jadi isya dan subuh lebih diperhatikan lagi ya Nabi. Yang nomor 4, anjuran sholat berjamaah daripada ungkapan-ungkapan ulama as-salafun saleh. Jadi 4 itu dijadi satu, namanya Majmu' Arba' Rasail. Makanya 4 risalah. Rasail itu jamak dari risalah. Risalah itu kalau diterjemahin adalah surat. Biasa istilah kitab yang kecil-kecil ulama sebutnya bukan kitab tapi risalah. Yang model begini, tipis begini namanya risalah disebutnya, bukan disebut kitab tapi risalah begitu. Jadi 4 macam risalah dijadi satu. Kita baca sekarang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah besok mungkin bisa difotokopi sama Diananya. Difotokopi insyaallah bikin berapa itu. Dihitung aja dan kira-kira biar megang semuanya. Walaupun nggak paham asal megang. Kan ada oleh-olehnya pulang, ada bawa Aqidatul Awam, ada bawa kita taruh Rosail begitu. Jadi ada pegangan-pegangannya begitu. Kalau ini nih kita baca pertama itu kayaknya kalau nggak salah di kelas 3 atau kelas 2, berarti 2002 atau 2003. Itu yang kita pikir udah lahir atau belum tuh. I'lamu ma'asyiral ikhwan. Setelah diawali dengan bismillah, alhamdulillah sebagaimana kebiasaan ulama, salawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat. I'lamu ma'asyiral ikhwan. Kita baca singkat aja biar cepat selesai. Ketahuilah wahai saudara-saudara, faqahanallah wa iyyakum. Faqahanallah wa iyyakum fiddin. Semoga Allah memberikan kefahaman yang dalam mengenai ilmu agama kepada saya dan juga kepada kalian. Ini ucapan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Diawali dengan kita didoakan. Wa alhamana rushdana wa adana min syururi anfusina. Dan semoga Allah kasih petunjuk dan Allah lindungi kita dari buruknya hawa nafsu kita. Dari awal udah menunjukkan nih yang bikin orang tak sholat bukan setannya aja tapi hawa nafsu kita. Anna sholata imaduddin. Imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman agama faqad agamatin. Orang yang menjalankan, mengerjakan dan istiqomah. Jadi pakai istilah aqama yuqimu, mengerjakan dan terus menerus. Enggak pakai kalimat yang lain. Kalau pakai fa'ala yaf'alu atau fa'ala yufa'ilu, fa'ala yaf'alu, mengerjakan cukup. Faman fa'alaha, orang yang kerjain sholat. Kalau pakai fa'ala atau amilah, sekali sholat selesai. Tapi pakai kalimat aqama yuqimu iqamatan, mendirikan, menjalankan, mengerjakan dan istiqomah. Artinya begitu. Jadi sholat bukan sekali 2 kali, bukan musim puasa aja gitu sholat. Sebab ada juga orang yang modelnya puasa rajin sholatnya, di masjid maghrib sama isya pasti ada begitu, sekalian buka bersama, di masjid di musola begitu. Ntar habis bulan puasa sepi lagi. Ramainya kapan? Jumatan rame deh ke masjid lagi itu dia. Ngapain? Ada Jumat berkah. Ada Jumat berkah. Ini kadang-kadang nih Jumat berkah memang bagus, emang benar Jumat berkah. Dianjurkan segala aneka ragam ibadah. Bahkan hari Jumat itu disebut hari hari rayanya umat Islam setiap minggunya. Atau yang nggak bisa berangkat haji, nggak bisa umrah, ibadahnya di hari Jumat. Jadi Jumat itu sebenarnya fokus buat segala aneka macam ibadah di situ. Makanya disebut Jumu'ah. Jumu'ah itu dari jamaah, yajma'u jam'an, begitu. Berkumpul artinya. Jamaah yajma'u jam'an atau Jumu'ah. Jadi berkumpul segala kebaikan. Jadi kan kadang-kadang Jumat jadi hari dan malam yang menakutkan, mistik, klinik begitu.
Jangan ayam-ayam terkuntilanak pada ayam. Kuntilanak adalah kuntilanak zaman sekarang cakep-cakep, rambutnya pada merah. Rambutnya pada merah. Begitu. Naiknya motor aerox lagi. Kuntilanak tuh. Jadi malam hari Jumat sebenarnya bagus itu Jumat berkah. Cuma kadang-kadang orang jadi ngumpul sodakonya di hari Jumat doang. Masih dapat nasi metik sih lumayan. Cuman alangkah baiknya nggak Jumat doang begitu. Artinya ada 100 orang sedekah di hari Jumat semuanya, 100 bikisan buat apa namanya dibagikan di satu waktu. Begitu, 100 bikisan, 100 macam dari 100 orang. Nah, kalau dibagi-bagi dia Senin, dia Selasa, dia Rabu. Jadi kan setiap hari itu orang bisa kebagian Jumat, bagi-bagi makanan atau minuman atau sedekah segala macamnya. Begitu. Masjidnya ramai akhirnya, kan begitu. Jadi Jumat berkah benar bagus, tapi alangkah baiknya sedekahnya jangan Jumat doang. Sedekahnya jangan Jumat doang. Kayak bulan puasa. Orang bulan puasa sedekahnya puasa doang mulai bulan puasa. Di luar puasa jadi kembali ke setelan pabrik. Jadi pelit lagi. Jadi pelit lagi. Begitu. Nah ini melaksanakan sholat setiap saat, setiap waktu. Istiqomah. Wa man ada'aha, orang yang melalaikan sholat, faqad hadama din, dia menghancurkan agamanya. Dia menghancurkan agamanya. Begitu. Wa anna min a'zamil masaib. Wa anna min a'zamil masaib. Ada orang kadang-kadang tuh ngasih gambaran sholat. Dia pegang botol. Kalau dia pegang mana ini? Pulpen dia pegang. Kalau dia nggak haji masih kepegang pulpennya. Dia nggak puasa masih kepegang. Dia nggak zakat masih kepegang. Tapi kalau dia nggak sholat terlepas. Ya kan terlepas. Apa namanya, agamanya terlepas. Ini paling penting sholat ini, paling utama dari segala apa namanya macam ibadah. Sebab ini hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat kita ya. Makanya isyaratnya di dalam azan itu hayya 'alal sholat, terus hayya 'alal falah. Diajak bahagia, diajak sukses, diajak keberuntungan, kita harus nyaut. Begitu, harus nyaut. Artinya orang kalau udah mulai ada permasalahan dalam kehidupannya, boleh dicek sholatnya rapi enggak. Begitu. Wa anna min 'azamil masaib, dan termasuk dari paling besar yang musibah, wa akbahil qabaih, dan paling buruknya keburukan, wal ma'aib, dan aib-aib, at-tahawun bis shalah, melalaikan sholat, wa tad'i'al jumu'ati wal jama'at, menyanyiakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Allati rafa'allahu biha darajat, padahal sholat Jumat berjamaah itu adalah cara Allah mengangkat derajat seseorang. Wa kaffara biha sayi'at, cara Allah menghapus dari segala kesalahan. Kan ada tuh hadisnya, sering kita dengar tuh, Nabi kasih gambaran, lau ana ahadukum, kalau seandainya di antara kalian di depan rumahnya ada sungai, setiap hari dia mandi 5 kali, setiap hari dia mandi 5 kali, setiap hari dia mandi 5 kali.
Maka apakah fi syai'in min daram fi jasadi syai'un min daram atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia tersisa dari, kalau kita boleh katakan, dakinya ketika matinya 5 kali sehari, apakah masih tersisa dakinya sama dia? Nah, sahabat bilang tentunya enggak. Tentunya pasti bersih badannya, tentunya pasti rapi badannya. Sebab kita mandi 2 kali aja udah bersih, kita mandi 2 kali aja udah rapi, apalagi sampai 5 kali. Itu gambaran orang sholat, setiap sholat itu dosa-dosanya terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ila al-jum'ati ila jum'ah wal umrah ila al-umrah wa ramadan ila ramadan mukaffiratin lima bainahunna idza sulibatil kaba'ir. Jumat ke Jumat satunya, umrah ke umrah satunya, Ramadan ke Ramadan satunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa ta'abbada biha ahlas sama ahlal ardi was samawat. Itu dengan sholat, ibadah itu Allah jadikan sholat itu ibadah buat penduduk langit dan penduduk bumi. Kita penduduk bumi sholat, yang di langit malaikat juga ibadahnya sholat. Nanti disebutkan di antara mereka ada yang ibadahnya berdiri, ada yang ruku, ada yang i'tidal, ada yang sujud, ada yang duduk. Aneka ragam kegiatan atau bentukan sholat dilakukan sama malaikat. Ada yang berdiri, ada yang ini menunjukkan adalah keagungan dari ibadah sholat. Buktinya malaikat dipilihkan ibadahnya adalah sholat. Walaupun ada yang diri aja, ada yang ruku aja. Kalau kita begitu ruku aja, encok semua kita. Kita rukunya jarang-jarang aja, encok perlu. Nggak bisa bangun lagi kayak dia kemarin sujud nggak bangun lagi. Ya kita udah mau gigit kuburan aja. Wa ma yatruku salatu wa tulhihi anha dunyahu illa man sabaqat shikwatuhu wa adumat uqubatuhu wa khasirat safqatuhu wa dalat asratuhu wa nadabatuhu. Kata Imam Ahmad Zaini, orang yang tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat dan melalaikan sholat, yang dia itu mengutamakan dunianya, kecuali adalah orang yang telah mendahului dia, artinya udah dicatat memang dia ini kesialannya dan sangat besar, dia akan mendapatkan siksaannya dan akan menjadi rugi jual belinya, gak bakal beruntung dia. Wa talat hasratuhu, dan kesumpekannya, penyesalannya akan panjang. Bayangin, orang masuk surga tuh masih nyesal. Di surga tuh banyak orang yang nyesal. Nyesal karena apa? Nyesal karena apa? Nyesal karena ada satu waktu, satu saat, anggap 1, 2 menit atau 30 detik, sebentar. Waktu yang sebentar dia nggak pakai buat zikir, kosong. Itu dia nyeselnya luar biasa. Ini masih masuk surga masih kesal, nah apalagi masuk neraka. Dan itu orang-orang ahli neraka dia bisa lihat yang ada di surga. Jadi orang-orang yang di neraka dia lihat, ya Allah enak banget adem gitu, minumnya es buah, nasi uduknya berasa banget. Ya, ada nggak nasi uduk di surga? Yang jualan siapa ya? Yang jualan siapa? Nasi uduk siapa yang jualan itu? Masih jualan aja udah di surga. Fatariku salah mangkutun ala
ghairil Islam yamutu al-jahimu ma'wahu wal awiyatu mutaqallabuhu wa maswahu wa huwa mal'unun 'inda Allah matrudun fi ardihi wa sama'. Ini dikatakan orang yang ninggalin sholat. Ini pokoknya yang dibahas nih tentang sholat doang, serem-serem ini, mengerikan. Orang yang ninggalin sholat, maka dia adalah orang yang terkutuk. Terkutuk kan udah parah banget ini, terkutuk. Terkutuk, dimurkai. Kalau Allah marah aja kita ngeri, apalagi Allah sampai murka. Begitu kita dikutuk oleh orang lagi kita takut, apalagi yang kutuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghairil Islam yamutu. Kalau mati orang ninggalin sholat, matinya dia matinya di luar Islam. Walaupun apa namanya nanti dalam istilah dalam hukum fikihnya ada perbedaan pendapat daripada ulamanya. Al-jahimu ma'wa, neraka jahim, sebagaimana kita katakan neraka itu ada 7 nama, jahim, jahannam, hawiyah dan lain sebagainya. Jahim ini adalah tempat dia balik kita, pulang kandangnya ke al-jahim, neraka jahim. Wal hawiyah tak satu tempatnya, neraka wahiyah, neraka hawiyah, mutaqallabahu, tempat kembalinya juga, wa maswahu wa huwa mal'unun 'inda Allah. Dia ini adalah orang yang terlaknat, matrudun, terusir, tertolak di dunia, di buminya Allah dan juga di langitnya Allah. Kata Imam Ahmad Zaini Dahlan. Wa an Ali bin Abi Thalib, riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi SAW pernah mengatakan, ma min 'abdin mu'minin, tidaklah ada seorang hamba yang beriman, yatruku shalah, meninggalkan salat, walam ya'tiha, dan tidak diqadha. Ada orang mukmin, ada orang Islam nggak sholat, terus nggak diqadha sholatnya, illa kataballah ala wajhihi hada kharijun min rahmatillah fa ana bari'un minhu. Itu kalau ada orang tinggalin sholat, maka Allah akan catat di wajahnya. Di wajahnya udah ada tulisan apa? Ada, ini orang kharijun, keluar min rahmatillah, dari rahmat Allah. Tidak ada rahmat. Rahmat ini kan kita perlu rahmat. Kalau setetes rahmat aja bisa membahagiakan orang sedunia dan akhirat, apalagi rahmat yang banyak. Taufik termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gak dapat rahmat. Nah bayangin orang kafir aja masih dikasih rahmat sama Allah, masih dikasih rahmat, masih dikasih makan, masih dikasih rezeki, sehat, afiat, hidupnya makmur. Itu kafir, ya jelas-jelas dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dikasih nikmat. Nah ini orang yang ninggalin sholat, dia di keningnya udah ada tulisan ini cap, dia keluar dari rahmat Allah. Jadi nggak bisa, nggak dapat akses masuk ke surga. Itu jidatnya stempel kayak mau masuk Tuhan, jidatnya udah stempel. Bahaya ini. Pada dari minhu, Nabi sendiri katakan, dan saya angkat tangan darinya. Nabi udah angkat tangan. Padahal Nabi tahu gak, Nabi itu paling sayang dengan umatnya. Itu Nabi bilang syafaati, kayaknya di sini ada deh.
di pintunya Nabi kalau nggak salah, mungkin sebelah kanannya gitu. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku nanti aku siapkan buat pendosa-pendosa besar dari umatku. Syafaat Nabi udah siapin pertolongan buat orang pendosa-pendosa. Nah berarti kalau Nabi sampai angkat tangan, berarti ini orang udah parah. Pendosa besar masih Nabi perhatiin. Saya bakal siapin syafaat saya ini buat mereka, para pendosa-pendosa besar dari umat saya. Saya mau selamatin dia. Nah, orang ninggalin sholat, amin Nabi angkat tangan saya. Gak ada urusan sama saya. Begitu waliyadzubillah dengan na'udzubillah. Bukan hanya sampai di situ. Wa idza tarakal 'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Kalau ada orang ninggalin sholat satu sholat saja, dicatat namanya di atas pintu neraka. Udah ada namanya tuh, udah ada list. Kira-kira kita nulis di bagian surga apa di bagian neraka? Itu yang kita takut ya. List di pintu neraka orang-orang yang bakalan masuk neraka. Namanya fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan. Begitu waliyadzubillah cuma na'udzubillah. Tadi kodok deh sholatnya dijaga, yang masih berlanjut kita jaga sholatnya, yang kita lupa kita kodok, yang kita pernah tinggalin kita kodok. Wa fi hadisin marwiyin an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Sayyidina Umar bin Khattab wa Abi Hurairah dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, di akhirnya nazala alaihi Jibril. Riwayat dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Hurairah, turun kepada saya malaikat Jibril, Iqra. Betul, ada. Nabi ketika turun ayat suruh baca, saya bukan orang yang bisa membaca, kata Nabi SAW. Qala, terus Jibril bilang, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'a syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Ini Nabi SAW, malaikat Jibril menyampaikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW, sampaikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW bahwasanya ini bukunya nggak dipakai nih. Fakhalafa khalfun adha'u shalah. Dia tidur aja. Sayyidina Jibril. Ya. Duduk. Nanti ada orang-orang setelahmu yang akan datang, Biarin merem aja, biarin. Tapi adha'u shalah wa taba'u syahwah, orang-orang itu akan meninggalkan sholat. Fakhalafa khalfun, apa namanya, min ba'dihim khalfun adha'u shalah, orang yang datang setelahmu nanti, umatmu, mereka banyak ninggalin sholat. Wattaba'u syahwat, lebih utamain syahwatnya, Pegangin ini saya aja, pegangin begini ya, pegangin. Artinya lebih utamain dunianya, Kan banyak ini sekarang orang bangun tidur jam 5:30. Yang diburu-buruin adalah sekolahnya, yang diburu-buruin adalah kantornya. Mati buru-buru,
sampai jam 6 pagi setengah jam. Jam 6 langsung berangkat. Pakai sarapan dulu begitu. Pakai sarapan dulu. Dia takut diomelin sama bosnya nanti dipecat. Dapat SP3, surat peringatan ketiga, bisa-bisa dipecat. Artinya Sodaqah qala Jibril, sungguh benar apa yang dulu pernah disampaikan malaikat Jibril. Tapi Nabi SAW ketika dengar ini, wattaba'u syahwat, mengikuti syahwatnya, terus fasawfa yalqawna ghayya, mereka bakal berjumpa menghadap dalam keadaan tersesat. Fakultu ya Jibril, Nabi tanya sama Jibril, heran, wahai Jibril, hal tudayyi'u ummati shalah min ba'di? Nabi heran, apakah umatku nanti bakal ninggalin sholat? Emang umatku bakal ninggalin sholat begitu? Kalau na'am, kata Jibril, iya betul. Betul wahai Muhammad. Ya'ti akhir zaman unasun, bakal datang akhir zaman dari umatmu yudayyi'una shalah, meninggalkan sholat. Wa yu'akhiruna al-awqat, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Wa yattabi'una syahwat, mengikuti syahwat. Tambah ditegesin sama malaikat Jibril, dinarun indahu khairun min sholatihim. Harta, dinar, uang menurut mereka lebih baik daripada sholat mereka. Sesuai apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau saya jauh-jauh, di sekitar kita aja. Jangan jauh-jauh, adanya di sekitar kita. Mau tidur, mandi buru-buru, berangkat. Malah kadang-kadang dia dari malam udah disiapin alarmnya jam 6, bukan jam 5, bukan setengah 5, apalagi jam 4. Alarmnya disiapin yang jam 6 karena mau kerja, karena mau sekolah, begitu. Belum lagi kalau lagi kerjain sesuatu ada nanggung, ya kan? Nanggung, apalagi Jumat ya nanggung. Jumat kan lama, ada 1,5 jam sampai 1 jam gitu, ada di masjid tuh, makan waktu, nanggung, lagi narik atau lagi di kantor atau lagi kerjain sesuatu nanggung. Ada lagi bukan kerja, yang lebih parah lagi, kalau ini masih ada tujuannya dapat duit, walaupun ini sangat buruk. Ada lagi yang lebih buruk, nanggung. Gara-gara apa ya? Gara-gara nungguin iklan. Gara-gara nungguin iklan. Ya enggak? Kan begitu tuh, gitu. Nungguin iklan. Kita semua ada itu mah. Padahal kita sekarang kalau mau nonton sinetron nggak usah nonton TV. Kalau nonton TV ada iklannya, nonton aja di YouTube udah gak ada iklannya. Jadi bisa kita berhentiin kapanpun, kita nggak terpaku sama waktunya dia. Kalau dulu kan kita nonton sinetron jam 9 sampai jam setengah 10, sampai jam 10. Kita harus nongak di situ jam 9 sampai jam 10. Geser dikit, kita ketinggalan. Kan begitu, kita diatur sama TV, ikutin gayanya TV. Nah udah sekarang nggak usah pakai nonton TV. Sekarang udah ada internet, udah ada handphone, udah ada HP, udah gede-gedean. Ini gede banget nih handphone. Kita bisa nonton di situ kapanpun kita mau. Nggak harus jam 9 sampai jam 10. Kita tinggal lihat tonton kapan kita ada waktu sambil megang tasbih. Gayanya biar kayak orang ibadah. Sambil megang tasbih. Kayak ini saya ngimbangin like nomor 6. Iya. Ini jangan tidur dulu. Anggut-anggutan. Ini emang kembar siap, cuma udah bisa. Jadi begitu. Nah, sekarang ada handphone.
kita yang atur apa namanya kegiatan kita. Sebab kegiatan ini harus kalau kita mau istiqomah tuh harus kita catat kalau bisa tuh. Jadi guru-guru kita itu selalu dicatat. Setelah awal dicatat, setelahnya udah tinggal ngikutin. Jam segini sampai jam segini ngapain, jam segini sampai segini ngapain tuh begitu tulis rutinitasnya nggak berubah. Begitu. Jadi benar nih kata Sayyidina Jibril, dinarun indahum khairun min salatihim. Satu dinar menurut mereka lebih lebih utama, lebih baik daripada sholat. Gampangin sholat. Keterima nih kerja, alhamdulillah keterima kerja. Tapi waktu istirahatnya nggak boleh sholat, cuma 15 menit, udah nggak pakai. Sholat nggak bisa dikodok terus. Kayaknya ada yang begitu ngomongannya. Atau ada lagi nggak terkait sama sholat. Diterima sholat, diterima kerjaan perempuan. Iya di mana? Di kafe. Tapi kerjanya malam jam 11 sampai jam 3. Nah kafe deh, yang penting kan kita nggak ikut-ikutan segala macamnya begitu. Ada lagi modelannya diterima kerja perempuan. Kerjanya jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Oh, alhamdulillah ditangkap. Tapi nggak boleh pakai jilbab. Nah, apa dari rumah berangkat pakai jilbab. Kita berkantor dibuka. Begitulah. Emang di kantor ini nggak ada Tuhan. Nah, di kantor ini nggak ada malaikat siapa ya? Rakib dan Atid. Begitu. Kali kalau di kantor ini stop nggak ada catatan kalau dia ngasoh dulu Rakib Atidnya. Begitu, waliyadzubillah, cuma na'udzubillah. Itu namanya ujian kita deh. Ujian kita lebih condong, lebih prioritasin Allah atau lebih prioritasin harta yang kita pengen. Begitu, harta yang kita pengen. Kita lihat bagaimana perjuangannya Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub kaya raya, punya kambing banyak, punya sapi banyak, unta banyak, peternakannya banyak, kaya raya, keluarga harmonis, segala macam. Akhirnya diuji atu-atu, hartanya habis, keluarga kabur semuanya, penyakitnya juga dia punya penyakit, begitu punya sakit, sehingga kerepotan untuk mengurusi hari-harinya, segala macamnya. Nah ini ujian dari Allah. Terus kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait bisa nggak kita lebih prioritaskan sholat dibandingkan harta yang kita kejar. Nah sekarang ini aja deh yang simpelnya, yang gampangnya. Kita ini masih kecil, jajan memang dari emak sama bapak, ya kan? Jajan dari emak sama bapak. Terus emaknya nyuruh, emaknya merintah. Nah terus emak kita lawan, bapak kita lawan, bahkan kita pukul mungkin. Begitu anak-anak kecil ya. Nah kita mau dapat uang jajan dari mana kalau nggak dari mana? Siapa yang mau ngasih kita? Itu baru orang tua. Nah sekarang semua yang ada di langit dan di bumi punya Dia, punya Allah, ya kan? Kan semuanya punya Allah ya. Kerjaan kita punya Allah, rezeki kita punya Allah, bahkan diri kita ini punya Allah. Nah, terus kita mau melompatin perintah Allah, kita kejar nikmat yang Allah persiapkan. Kan ini maksudnya tak masuk akal. Kita pengen duit jajannya, tapi orang tua ini kita lawan. Kita pengen nikmatnya, tapi perintahnya kita nggak mau kerjain. Begitu. Kalau kita mau berpikir semacam itu nih, orang nggak ada pikirannya namanya. Gak ada waduknya, begitu.
berani ninggalin sholat. Cuman emang pada kenyataannya kita pun merasa berat untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nanti disebutin tuh sholat lima waktu memang nggak mudah. Sholat lima waktu dan nggak mudah. Garis besarnya setiap hal yang baik pasti tidak mudah untuk dilakukan. Jadi garis besarnya kita ini dalam kehidupan, simpelnya, poinnya kita hidup ini, apapun yang kita lakukan, kalau itu berat, berarti itu adalah sesuatu yang benar. Sholat kita tak subuh berat, mau jalan berat, mana yang di subuh pakai ada ngaji lama lagi sampai jam 6, kadang-kadang udah telat, mau sekolah telat, mau ini telat, segala macam berat. Nah, kalau kita ngerasa berat, terusin, karena ini kemungkinan besar adalah kita berada di posisi yang benar. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kok gampang ya, kok enteng ya saya sedekah ya, kok enteng ya saya sholat subuh, kan sholat subuh berat, gak mudah. Nah kalau enteng, kita mesti suzon sama diri kita. Jangan-jangan saya gak ikhlas nih, saya datangnya gara-gara apa nih? Apa gara-gara emang di rumah males? Apa begitu? Kita cari terus kesalahan diri kita. Kenapa kok bisa gampang? Sebab pasti kalau ibadah apapun pasti berat, gak ada yang gampang. Ibadah apapun pasti berat, gak gampang. Makanya ibu-ibu dulu sama lakinya paling susah nurut sama lakinya. Kan susah banget mau nurut sama lakinya, susah. Pengen ngelawan sebelah ibu bisa ngatur doang orangnya. Maka begitu dokol mula awalnya. Kenapa? Sebab itu ibadah yang tertinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Mudah-mudahan Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah sehingga kita terus bisa diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah sholat lima waktu dalam keadaan berjamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.